Media-media di Italia sih kompak sih. Mereka man of the match-nya menunjuk Dzeko. Ada yang ngasih 8 bahkan, ada yang ngasih 7 juga, 7,5. Inzaghi juga mendapatkan nilai bagus dari beberapa media Italia. Ada yang ngasih 7,5, ada yang ngasih 7, ada yang ngasih 8 juga. Tapi emang top sih, Inzaghi mempersiapkan partai melawan Napoli dengan baik. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman, yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Selamat berhari Jumat, besok weekend, yang semangat, yang semangat. Gue baru sempat bikin konten lagi nih. Kemarin abis nonton Inter Napoli langsung ngantor. Malamnya udah gak kuat lagi untuk ngedit video. Aduh, tapi sengantuk-ngantuknya puas banget. Hari kemarin sampai dengan detik ini perasaan gua seneng banget. Udah kangen banget nonton Inter. Dan yang bikin tambah seneng lagi, kita menang, kita mengalahkan Napoli, tim yang tidak terkalahkan di paruh pertama Serie A 2022. Kalau menurut La Gazzetta dello Sport, di sini dibilangnya Inter kembali ke jalur perebutan Scudetto. Inter terlihat sangat menginginkan kemenangan. Mereka sudah mempelajari Napoli dengan baik dan akhirnya mendapatkan kemenangan melawan tim yang ada di atas mereka. Dalam pertandingan tersebut, Barella menang 11 dari 15 kali duel, 3 kali dribble sukses dari 4 kali percobaan. Kalau menurut gue pribadi, penampilan kita nyaris sempurna sih teman-teman. Skor 1-0 tidak menggambarkan hal yang terjadi di lapangan, karena kita seharusnya mungkin bisa menang 3-4 gol. Ada 3 peluang bersih. Yang pertama Di Marco dari sudut sempit, tanpa pengawalan umpan silang dari Lukaku. Sayangnya tendangannya kok bisa-bisanya bukan ngarah ke gawang ya, tapi malah melebar jauh banget. Lalu yang kedua, yang paling epik, kerjasama bagus antara Lukaku dan Dzeko, tidak mampu diselesaikan Darmian. Tendangannya terlalu tinggi lagi, padahal udah deket banget sama gawang. Lalu ada peluang juga Lukaku, itu terobosan dari siapa ya? Dari Acerbi kalau nggak salah. Umpan terobosan Lukaku, sayangnya kondisi fisiknya belum ideal. Dia tidak bisa dribble dan sprint, diganggu sedikit sama Kim Min-jae, langsung terjatuh, langsung lepas bolanya. Padahal kalau itu Lukaku di tahun 2019-2020, gue yakin gol banget sih. Sedangkan dari sisi Napoli, peluangnya sangat amat sedikit. Seingat gue, shot on goal yang paling berbahaya cuma dari Raspadori ya di babak kedua. Tetapi tendangannya walaupun kencang dan ada di kotak penalti, tepat mengarah ke Onana. Gue lihat-lihat salah satu kelebihan Onana di positioning. Gue sering kali melihat Onana melakukan penyelamatan tanpa perlu melakukan akselerasi yang berlebihan ya, tidak perlu sampai terbang. Mungkin bagi beberapa orang mengiranya ya udah emang tendangannya aja yang ngepas ke arah kiper. Tapi kalau gue melihatnya itu memang karena Onana positioningnya bagus, dia bisa menutup gawang dengan baik, sehingga tembakan-tembakan dari lawan, dari musuh selalu tepat mengarah ke arah dia. Lalu Napoli juga ada peluang berbahaya dari Osimhen ya, mendapatkan umpan dari Kvarat di kotak penalti, kayaknya jaraknya cuma 2-3 meter dari Onana. Beruntung banget Çalhanoğlu bisa mengganggu sehingga Osimhen tidak mendapatkan ruang tembak, dan ini memperlihatkan bahwa sisi defensif dari Çalhanoğlu, insting bertahannya dia bagus banget. Gue sangat amat suka penampilan Çalhanoğlu di partai melawan Napoli. Dia terlihat sangat disiplin dan tetap mampu mengalirkan bola dengan baik. Kalau dilihat dari peluangnya Osimhen yang ini, harusnya yang ngawal dia kan antara Bastoni atau Acerbi ya, karena sepanjang pertandingan Acerbi nempel Osimhen banget, dan itu posisinya Bastoni di sebelah situ. Seburuk-buruknya Di Marco lah, kok mereka nggak ada, dan justru ada Çalhanoğlu. Ini keren banget Çalhanoğlu. Menurut gue aksi Çalhanoğlu mengganggu Osimhen adalah salah satu momen paling krusial di pertandingan ini. Tapi ada juga yang mengganggu gue dari penampilan Çalhanoğlu kemarin, yaitu sepak pojok dia yang tumben jelek banget. Gak ada yang bagus, semuanya mengarah ke tiang dekat dan mudah dihalau oleh pemain-pemain Napoli. Lalu ada satu tendangan bebas juga yang ngaco banget, terlalu tinggi. Teman-teman, udah pada punya kalender tahun 2023 belum? Gue bikin kalender, temanya Inter. Wah, ini dari Januari, Februari sampai Desember ada foto-foto pemain Internya. Nah, yang menjadi menarik adalah ini gua tanda ini pakai warna biru-biru, ini adalah jadwal pertandingan Inter. Jadi teman-teman bisa langsung tahu. Oh, di bulan Februari ada 5 pertandingan Inter. Tanggal 6 lawan Milan away. Kemudian tanggal 14 lawan Sampdoria away. Nah, kalau teman-teman di sini lebih suka kalender dinding, gua juga jual versi kalender dindingnya. Lebih besar, lebih gampang dilihat. Oh, bulan Januari Inter main 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 pertandingan di bulan Januari. Di tanggal 19 ada lawan Milan, final Supercoppa. Jadi kalender Inter ini tidak hanya berisi informasi hari raya,
ada full informasi jadwal pertandingan Inter sampai dengan akhir musim. Lalu harganya berapa? Harganya sama ya, kalender meja 50.000, kalender dinding 50.000. Kalau mau beli dua-duanya 90.000. Nah, yang menjadi menarik lainnya adalah sebagian keuntungan dari penjualan kalender ini akan gue sumbangkan ke panti asuhan. Mungkin akan gue tunggu sampai dengan akhir Januari atau Februari ya, biar nunggu banyak dulu. Nanti kalau jumlahnya ternyata banyak banget, gue akan serahkan langsung ke panti asuhan, akan gue bikin kontennya. Akan gue bilang bahwa ini sumbangan dari anak-anak Inter ya, dari teman-teman cerewetin Inter. Anggap aja ini sebagai bentuk aksi sosial kita di awal tahun 2023. Sekali lagi ya teman-teman, silahkan dibeli kalender Inter, harganya 50.000. Ada kalender meja, ada kalender dinding, berisi lengkap jadwal Inter. Gue jual di Tokopedia, link pembeliannya ada di kolom deskripsi. Terima kasih banyak teman-teman, Forza Inter. Kemudian di pertandingan Inter lawan Napoli, satu pemain yang harus gue berikan pujian tersendiri adalah Darmian. Kita kan punya 3 wingback kanan ya teman-teman. Yang pertama Belanova. Belanova ini selama jeda Piala Dunia, selama rangkaian uji coba, dia selalu main, selalu jadi starter. Gue berpikir, wah dia benar-benar dipersiapkan untuk partai melawan Napoli. Kita juga punya wingback kanan dalam diri Dumfries. Dia satu-satunya wingback kanan kita yang main di Piala Dunia. Seburuk-buruknya Dumfries, ya kita harus akui dia ada di level Piala Dunia dibandingkan wingback kanan kita lainnya. Lalu yang ketiga, kita punya wingback kanan dalam diri Darmian. Usianya 33 tahun, dia baru aja cedera 1 bulan, dan dia baru aja sembuh 2 minggu sebelum pertandingan lawan Napoli. Tapi ternyata Inzaghi lebih memilih memasang Darmian, dan ternyata sukses banget. Darmian tampil luar biasa. Ketika dia ditarik di pertengahan babak kedua, komentatornya sampai ngomong gini, super underrated performance from Italian wingback. Despite he miss a couple of chances, Darmian can keep Kvaratskhelia in his pocket. Jadi si komentatornya ngomong penampilan luar biasa dari wingback kanan asal Italia. Terlepas dia membuang beberapa peluang, tetapi Darmian mampu ngantongin si Kvaratskhelia. Tapi emang sih Kvarat gak kelihatan sama sekali. Gue salut banget sama Darmian. Setiap kali dikasih kepercayaan tidak pernah mengecewakan. Gue mungkin gak bisa menyebutkan aksi-aksi heroik Darmian, tetapi dia gak pernah bikin blunder-blunder yang bikin kita emosi. Hebat banget, salut banget sama Darmian. Semoga kontraknya diperpanjang. Ngomong-ngomong soal penampilan melawan Napoli, salah satu yang harus dipuji menurut gue adalah Gosens. Penampilannya mulai enak dilihat. Bener-bener sih Gosens sudah mulai kembali. Semoga semakin meningkat penampilannya. Bahkan mungkin Gosens lebih bagus dibandingkan Di Marco waktu lawan Napoli kemarin. Kalau menurut teman-teman gimana? Di Marco sepanjang babak pertama anyep banget. Gak cuma Di Marco sih, bahkan Mkhitaryan juga kan gak kelihatan sama sekali. Mungkin Mkhitaryan lebih karena cedera kali ya. Waktu di uji coba terakhir lawan Sassuolo kan dia cuma main setengah babak. Kemarin dia gak kelihatan ada aksi-aksi eksplosif. Tapi untungnya satu-satunya gol kita melalui Dzeko kemarin justru berawal dari sisi kiri kita. Umpan Mkhitaryan ke Di Marco crossing disundul oleh Dzeko sangat amat kencang. Duet Dzeko Lukaku luar biasa, dan di luar dugaan ya, gue berpikir karena kita masang 2 tower di depan, maka permainannya akan banyak umpan crossing ke mereka. Ternyata enggak, lebih banyak umpan dari kaki ke kaki antara Dzeko dan Lukaku. Itu mungkin yang tidak terduga oleh Spalletti kali ya. Lukaku juga layak diapresiasi, walaupun beberapa kali kontrol bolanya buruk, kemudian dia membuang beberapa peluang, tetapi gaya mainnya Lukaku tetap memberikan sesuatu yang berbeda sih untuk kreasi menyerang kita. Sekali lagi, kemenangan kita kemarin menurut gua nyaris sempurna. Kita solid di belakang, Onana juga tampil bagus, kreatif di tengah, lini depan kita sama sekali nggak mengecewakan. Kalaupun harus mengeluh, biar isinya nggak cuma pujian, ya gua akan mengeluhkan Korea sih. Nggak tahu manfaatnya apa, kayaknya memang dia layak dijual. Dia doang yang penampilannya nggak juga berkembang, padahal ada jeda Piala Dunia yang mana dia seharusnya memanfaatkan itu. Gosens saja memanfaatkan, Lukaku juga memanfaatkan dengan baik. Korea, aduh, dimasukin di babak kedua, malah banyak lepas-lepas bola, nggak bantu banget defense, aduh parah banget. Sekarang jarak poin kita dengan Napoli 8 poin, masih cukup panjang, tapi ada peluang kita bisa semakin merapat karena di bulan Januari ini Napoli mendapatkan lawan-lawan yang sulit, begitu juga Milan dan Juve. Semoga kita bisa konsisten, khususnya gue berharap Brozovic bisa cepat sembuh, Korea bisa segera memberikan kontribusi atau secepatnya aja dilepas, dan center back juga sih, Acerbi udah terlalu tua, Bastoni
juga nggak mumpuni bermain 90 menit selama 3 pertandingan berturut-turut ya. Jadi gue berharap center back ada rotasi. Menurut gue man of the match Inter lawan Napoli adalah Barella. Dia tampil sangat baik. Kalau media-media di Italia sih kompak sih. Mereka man of the match-nya menunjuk Zeko. Ada yang ngasih 8 bahkan, ada yang ngasih 7 juga, 7,5. Inzaghi juga mendapatkan nilai bagus dari beberapa media Italia. Ada yang ngasih 7,5, ada yang ngasih 7, ada yang ngasih 8 juga. Tapi emang top sih, Inzaghi mempersiapkan partai melawan Napoli dengan baik. Dari sisi Napoli sendiri, pemain terbaik yang mendapatkan rating tinggi ada di Oliveira. Meret Lobotka bagus sih, memang kemarin terlihat yang paling hidup dia. Dan yang jelek justru Zielinski dan Kvarat. Kalau menurut teman-teman sendiri, man of the match Inter melawan Napoli siapa? Silahkan tuliskan analisisnya juga pertandingan kemarin seperti apa di kolom komentar. Kita cerewetin bareng-bareng. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja.